Memang Gomez itu bikin gemes ya. Karena Gomez bikin gemes, iya. Halo Skorer, jumpa lagi dalam Rayu Satnan dan juga Bung UK. Kali ini kami akan membahas lagi seputar isu-isu menarik dari pentas Liga Indonesia. Oke Bang. Ya, gimana Rais? Kali ini kita akan membahas soal kabar yang mengejutkan nih. Soal mundurnya secara mendadak pelatih Borneo FC Mario Gomez. Iya. Padahal baru 2 pertandingan awal nih Liga 1. Iya. Biasanya tuh klub yang nggak sabaran, tapi ini kok pelatih yang nggak sabaran. Kalau Bang Ucup ngeliat fenomena ini gimana nih Bang? Memang Gomez itu bikin gemes ya. Karena Gomez bikin gemes, iya. Karena ini bukan pertama kali Gomez membuat drama. Karena sejak kedatangan dia ke Persib Bandung tahun 2017 ya, kalau tidak salah itu sudah memantik banyak diskusi ataupun juga polemik ya. Dan kalau kita lihat memang tidak biasa bagaimana dari pihak Borneo sendiri sudah membuat statement bahwa mereka pun juga akan mengajukan tuntutan mengadukan keluhan mereka kepada FIFA NDRC untuk menyelesaikan masalah ini, karena mereka tampaknya juga terkejut. Bukan cuma kita ya, mereka sendiri ternyata nggak tahu menau sama sekali. Benar. Karena tidak ada alasan yang jelas disampaikan mengapa mundurnya paket lagi. Iya. Barang asisten pelatih dia. Betul. Ini kan satu hal yang cukup mengherankan ya. Iya. Tadi sempat dikatakan oleh Rais bahwa baru 2 pertandingan dan nggak jelek-jelek amat. Benar. Sekali menang, sekali kalah. Benar. Dan perjalanan masih panjang, tapi saya nggak tahu persis, memang mesti ada konfirmasi, klarifikasi dari pihak Borneo apa yang sebenarnya terjadi. Ya benar sih, kalau melihat dari catatannya Coach Mario Gomez ini memang penuh dinamika sih perjalanan karirnya dia. Walaupun dia salah satu pelatih yang hebat, dia adalah pelatih pertama yang mengantarkan klub Asia Tenggara menjadi juara Piala AFC 2015. Waktu itu bersama Johor Darul Ta'zim. Setelah itu 2017 sebenarnya dia sempat pengen ditawarin untuk menjadi pelatih timnas Malaysia. Tapi batal gara-gara dia meminta gaji yang lebih tinggi dari yang ditawarkan sebelumnya sama ketua Federasi Sepak Bola Malaysia. Saat itu kebetulan ketuanya adalah bosnya Johor Darul Ta'zim. Nah, terus masuk ke 2018 nih ternyata Bang. Ketika dia melatih Persib Bandung, oke kan sebenarnya performanya gitu. Tiba-tiba ada konflik internal yang dimunculkan setelah laga lawan PSMS. Waktu ada intrik-intrik ya. Iya betul, ada isu lah pemain katanya dituding sama dia, isu suap, walaupun dia akhirnya membantah kalau dia menuding pemain. Tapi sang pemain ada yang buka-bukaan lah sama kawan-kawan dekat kalau dia setelah laga lawan PSMS dituduh menerima suap. Itu panas tuh Persib waktu itu. Lanjut lagi 2019, dia berhasil membawa Borneo sebenarnya berprestasi lah seenggaknya dengan pemain-pemain muda. Dengan pemain-pemain muda peringkat 7 sebenarnya. Waktu itu sebenarnya ada kasus untuk peringkat 2, tapi akhirnya di fase terakhir laga ya hanya bisa sampai di peringkat 7. Dan kali ini nih, sama Arema dia sempat juga. Betul. Sama Arema dia sempat juga karena nggak mau direnegosiasi 2020 gajinya. Pas pandemi akhirnya dia cabut, memilih mundur. Nah kali ini sama Borneo nggak jelas nih sebenarnya. Kenapa tiba-tiba mundur padahal kualitas squad bagus, betul. Punya peluang buat juara walaupun baru kalah 1 kali dari Persik Kediri gitu. Nah ini nih yang jadi pertanyaan gitu. Nah Skorer, tapi sebelum kita lanjutin pembahasan lainnya nih, gue mau ngingetin jangan lupa untuk download apps-nya skor.id. Di situ ada banyak aktivasi, kemudian kalian bisa ikut kuis di situ dan bisa melihat terus info update berita olahraga terbaru dan juga tentunya bisa mengikuti donasi gitu untuk membantu Liga Top Skor ya Bang ya. Amin. Iya Liga Top Skor, karena mungkin boleh promosi dikit nih, Liga Top Skor lagi bergulir Top Skor Putri nih. Iya, sekarang ini kalau gue ingat waktu itu di interview di studio sama Iko secara personal tentang ulang tahun ke-10 ya waktu itu ketika dia. Apa impian yang belum tercapai, aim apa yang belum terwujud. Saya bilang saya pengen bikin Liga Top Skor Putri gitu. Dan sekarang ini udah boleh dibilang tercapai lah ya. Saya senang sekali, bangga, artinya kita komplit sekarang punya semua strata. Bukan saja dari 12, bahkan di saat paralel gue juga bikin untuk yang grassroots usia 9, 10, 11. Itu namanya Top Youth Premier League ya. Karena mainnya di lapangan sintetis, lingkungannya yang memang eksklusif. Jadi kita mau naikkan derajat grassroots nih. Yang kedua, ya itu tadi Top Skor Cup Putri ini merupakan percobaan untuk kita nanti bikin Liga Putri. Karena itu Top Skor Cup Putri ini
buat cek ombak lah. Saya pengen tahu sebenarnya sejauh mana animonya, minatnya. Dengan demikian baru kita bisa membuat rincian kira-kira usia berapa nih untuk Liga Top Skor Putri yang bisa lebih banyak diikuti oleh pesertanya. Gitu. Nah itu dia tuh, karena Liga Top Skor itu tidak hanya bergulir di Jabodetabek nih Bang. Ada beberapa daerah di mana? Iya. Tahun ini bahkan 2 hari lalu saya udah buat settlement ya dengan Cirebon dan Papua. Ini Papua ini seksi banget karena memang mimpi saya sejak 2011 Liga Top Skor pertama berdiri, saya pengen ada di Papua dan sekarang kesampaian total udah 10 is. Jadi ada Jakarta, Bandung, Lampung, Madiun, Pati, Balikpapan, kemudian Cirebon, Papua, terus Karawang. Jadi saya harap ini terus akan memberikan banyak manfaat lah untuk stakeholder di akar rumput, bahwa mereka punya kompetisi yang terintegrasi, kompetisi yang berjenjang dan punya hope, punya harapan. Untuk membantu juga karena tentu federasi punya keterbatasan untuk bisa menjangkau sampai ke bawah, karena itu kita dari pihak swasta ingin ikut memberikan andil lah. Ya betul, dan kita juga meminta teman-teman juga ikut membantu juga ikut andil ya Bang ya. Ikut andil. Betul, dengan donasi itu ya, betul yang di appscore.id ya, benar. Betul. Nah, selain itu juga kalian juga bisa menyimak terus statistik-statistik menarik nih dari Liga 1 gitu. Ada skor indeks gitu yang kita selalu tampilkan di saat liga berjalan gitu. Di saat pertandingan selesai, kita ada skor indeks, ada man of the match di situ, kemudian ada rating pemain gitu. Nah, Bang, kita lanjut lagi soal isu Liga 1 nih, Bang. Iya. Para pemain muda juga udah mulai mencuat nih. Luar biasa banget ini. Ini gimana nih kalau para pemain muda ini melihat fenomena sekarang klub-klub sudah mulai percaya padahal nggak ada regulasi yang mengharuskan gitu. Beda dengan 2017 waktu itu kan sebelum SEA Games ada tuh regulasi itu. Nah sekarang tiba-tiba klub muncul kesadaran apakah ini karena memang neken budget atau memang ini juga memang sudah mulai sadar lah klub pentingnya untuk memberikan kesempatan. Semoga saja yang terakhir Rais katakan itu yang beneran ya. Bukan karena terpaksa, bukan karena nggak punya budget. Tapi saya melihat ini, merangkum ini seperti blessing ya. Blessing bahwa ternyata situasi pandemi ini memberikan berkah tersendiri buat pemain muda. Betul. Mereka secara tidak langsung mendapatkan panggungnya ya. Didorong oleh keterbatasan finance dari klub untuk membeli pemain-pemain mahal. Yang dulu kan setiap klub hampir boleh dibilang jor-joran. Sekarang kan terbatas kan. Hanya beberapa klub saja yang bisa tetap eksis dengan keuangan yang mumpuni, tapi selebihnya kan kebanyakan lebih banyak mempromosikan pemain-pemain muda. Bahkan tim sebesar Persija pun juga termasuk yang paling banyak mempromosikan pemain muda dari akademinya, dari Elite Pro Academy. Nah, karena itu ini sangat bagus sekali. Semoga saja tidak menjadi one season wonder ya, ataupun juga euforia sesaat saja, tapi ini menjadi konsisten ke depannya karena sudah ada potretnya. Kita lihat pemain muda itu tidak kalah kok dengan pemain senior, bahkan dengan pemain asing sekalipun. Saya kaget waktu melihat Madura di laga pertama tiba-tiba Coach Rahmat memainkan Ronaldo Kuate yang musim sebelumnya tuh main di Liga Top Skor di Pancoran, saya masih ingat betul loh. Jadi ini bukti bahwa kalau pemain-pemain muda potensial diberikan kesempatan, diberikan menit bermain, itu mereka pasti akan perform karena mereka sudah dimatangkan lewat kompetisi. Kalau kita sedikit bergeser ke Eropa, Jamal Musiala yang dari Bayern Munchen itu masih 17 tahun loh, 18 tahun. Terus Pedri yang dari Barcelona, Spanyol, 75 match bahkan musim terakhir dia main. Sekarang jadi punggawanya Barcelona utama. Jadi ini potret bahwa kita harus sesering mungkin ataupun juga seterbuka mungkin memberikan kesempatan para pemain muda, karena mereka sebetulnya tinggal persoalan dikasih kesempatan atau enggak. Nah, sekarang sudah happen nih Rais nih. Ya, mudah-mudahan juga para pemain muda ini nggak cepat puas sih, Bang. Itu yang paling penting juga, karena banyak juga mental-mental ya nggak hanya di Indonesia, di Eropa pun yang sudah naik, sudah naik sebentar tiba-tiba langsung redup dan sekarang nggak tahu ada di mana gitu. Iya, nah ini juga sekarang dengan kemajuan informasi, teknologi, sebetulnya pemain-pemain muda yang sedang mengorbit dan promosi ke level atas, ini juga sudah bisa melihat, sudah bisa mengambil contoh mana yang baik, mana yang benar, mana pemain yang sejak mudanya dia konsisten, jaga disiplin, attitude bagus, dia sampai di mana. Terus mana pemain muda yang sebentar terus menghilang. Jadi saya kira ini harus juga diambil manfaatnya ya oleh para pemain muda yang sekarang dapat kesempatan untuk mereka contoh yang baik gitu. Betul. Itu dia tuh tadi Scorer. Nah, kayaknya udah padat, singkat dan jelas juga nih pembahasan kita kali ini, udah seru banget. Tadi mulai dari soal Mario Gomez yang bikin gemes, terus ada soal Liga Top Skor juga yang terus bergulir demi pembinaan usia muda yang lebih baik. Itu dia para Scorer. Thank you banget
Jangan lupa terus pantau sosmed-sosmed dari Skor ID juga ataupun Skor Indonesia, Liga Top Skor, Skor ID, kemudian ada Top Skor baik di Instagram, Facebook, Twitter maupun TikTok. Sampai jumpa lagi. Rais Adnan dan juga Bung Yuke pamit.